Di laga pertama lawan Vietnam aja kita dibantai 6-0. Nah, ini problem yang kemungkinan akan dihadapi oleh tim nasional kita. Akan ada jeda lebaran di mana mereka pasti diuntungkan dengan jadwal ini. Kamboja laga pertamanya lawan Timor Leste gitu kan. Nah, kita terakhir lawan Indonesia, kelihatannya ini sudah hitung-hitungan dari panitianya, kemungkinan dua tim ini artinya untuk kategori usia muda sudah banyak referensi. Indra Safri ini cukup sukses gitu kan. Cuma permasalahannya adalah kalau saya melihat dari komposisi yang ada ya, ini akan sangat potensial lagi setelah kita gagal tampil di Piala Dunia, karena ya Marcelino bisa masuk di dalamnya sebagai pengatur serangan di tengah. Kemudian kalau bicara naturalisasi kelihatannya nggak ada ya, karena kan naturalisasi kita untuk kelompok U22 Liga 2 itu nggak kompetitif saat ini, apalagi nggak ada nggak ada kompetisinya. Sekarang beruntungnya misalnya ada ada Ramadan Sananta. Tenis kan tadi bilang kan udah katakan seimbang lah dengan tim hebat. Tapi untuk mental ini yang harus termasuk libur lebaran. Iya, gitu. Ini akan sangat menekan Sintayong sendiri. Gitu. Sekarang pun kalau seandainya bisa emas ya buat apa lagi? Partai pertama ini akan jadi kuncian dan Indonesia harus menang. Kalau kemudian Indonesia bisa menang, maka kita ada potensi untuk berprestasi. Tapi kalau kemudian pelariannya adalah gua nanti mau jadi PNS aja, ya selesai sepak bola kita. Gitu. Kalau mau mengikuti sepak bola Indonesia, ikuti Coco Meo Channel. Saya mendapat energi yang sangat-sangat positif dengan Coco Meo Channel. Nonton terus Coco Meo Channel. Anjas Asmara. Bravo Coco Meo Channel. Apa kabar semuanya? Saya seperti biasa bersama Bung Akmal akan membicarakan mengenai persiapan dan harapan kita di cabang olahraga sepak bola pada SEA Games nanti di Kamboja. Bagaimana Bung Akmal nih, secara garis besar dulu persiapan kita untuk cabang sepak bola? Ya, kalau persiapan sebenarnya tadinya kita itu dipecah dua tim nasional kita. Ada yang U20 di bawah arahan Sintayong untuk Piala Dunia yang mainnya tanggal 20 Mei sampai dengan 11 Juni 2023. Kemudian ada timnas SEA Games yang dipegang oleh Indra Safri yang mainnya mulai 29 April 2023 dan selesai SEA Games itu kalau tidak salah sekitar tanggal 18 Mei. Selesai. Artinya setelah selesai SEA Games baru kemudian Piala Dunia. Dan itu yang sebenarnya awalnya sangat menarik nih. Kalau kemudian SEA Games-nya kita berprestasi, tinggal bebannya ada di Sintayong di Piala Dunianya. Tapi akhirnya Piala Dunia gagal. Ada blessing in disguise yang didapatkan dari Indra Safri, sehingga kemudian Indra Safri bisa menarik pemain-pemain tim nasional U20 yang potensial untuk masuk ke timnas SEA Games U22. Setidaknya udah ada 7 pemain yang dipanggil kan. Karena ada irisan. Betul, antara U22. Ada misalnya Dava, kiper Borneo yang jadi kiper utama timnas U20 ditarik ke timnas U22. Kemudian Ferrari ke Doni Tri Pamungkas, Ahmad Maulana Syarif gelandang, Marcelino Ferdinand, kemudian Hoki Caraka dan Ronaldo Kuate sekarang ditarik ke timnas U22 untuk SEA Games. Nah, ini yang membuat persiapan setidaknya jumlah total saat ini ada 36 ditambah 7 43 pemain yang ada di platnas timnas SEA Games, yang kemudian nanti oleh Indra Safri akan dikerucutkan menjadi 23 pemain. Secara materi pemain berlimpah nih. Cuma permasalahannya persiapannya yang tidak begitu maksimal. Kalau dihitung praktis bulan ini hanya 2 bulan ya tim nasional kita akan persiapan, dengan uji cobanya hanya melawan Lebanon pada 14-16 April nanti gitu. Lainnya dengan tim lokal. Tim lokal, dan ini menurut saya adalah persiapan yang kurang begitu maksimal, walaupun misalnya sejarahnya Indra Safri pernah 2019 mengantarkan timnas SEA Games meraih medali perak, kalah 3-0 dari Vietnam di partai final. Nah, apakah sekarang hari ini kita punya potensi untuk meraih prestasi? Kalau untuk lolos semifinal kita ada potensi karena grup kita termasuk grup ringan. Kita di grup A bersama Kamboja, Filipina, Myanmar, kemudian Timor Leste. Itu secara ranking kita ada yang di atas kita tidak? Ada, Filipina di atas kita kan. Filipina 136, selebihnya Myanmar, Timor Leste, Kamboja di bawah kita semua. Tapi
Filipina walaupun berada di peringkat 136, kalau bicara diunggulkan, yang paling diunggulkan justru Kamboja sebagai tuan rumah. Tapi kan ranking itu buat senior tentunya, Betul, bukan betul. hanya sebagai acuan saja, tidak. Iya. Apa ini kan U22 kan? Iya, jadi kalau kemudian hitung-hitungannya nih, hitung-hitungannya adalah di semifinal nanti yang lolos antara Indonesia dengan Kamboja. Nah, itu di grup A ya. Terus yang saling bunuh itu di grup B. Ada Vietnam juara bertahan, 2 kali juara berturut-turut, akhirnya tahun ini mau hat-trick. Kemudian ada Thailand, ada Malaysia, Singapura, Laos. Ini saling bunuh nih grup ini kan. Artinya Indonesia sejatinya dengan grup A diuntungkan dan harusnya ya bisa lolos ke semifinal. Cuma permasalahannya apakah kemudian nanti di semifinal misalnya kita bisa tampil lepas berhadapan dengan salah satu misalnya Vietnam atau Thailand. Ya, itu dia kan kita tryoutnya uji coba sedikit. Betul. Terus nanti kita di grup A juga lawannya boleh katakan tidak seimbang lah. Betul, betul. Nanti kita lawan di semifinal lawan langsung apa hebat, kita kayak apa, kayak gugup gitu. Iya, apalagi kan dalam 10 tahun terakhir ini kan kita inferior ketika berhadapan dengan Vietnam atau Thailand gitu. Sulit untuk bisa menang. Kalau hitung-hitungannya misalnya jadwal pertandingan kan kita pertama lawan Filipina. Praktis ini adalah kuncian ya. Partai pertama ini akan jadi kunci, akankah Indonesia bisa lolos ke semifinal nantinya atau tidak. Karena tadi peringkat paling tinggi ya Filipina sebagai lawan Indonesia. Partai pertama ini akan jadi kuncian dan Indonesia harus menang. Kalau kemudian Indonesia bisa menang, selanjutnya partai-partai berikut lebih mudah. Misalnya pada 4 Mei kita akan berhadapan dengan Myanmar, kemudian pada 7 Mei kita berhadapan dengan Timor Leste, dan terakhir 10 Mei kita berhadapan dengan Kamboja. Nah, lawan Kamboja terakhir ini adalah penentuan siapa yang akan jadi juara grup. Cuma lagi-lagi itu kita harusnya jadi juara grup. Tapi kalau kemudian jadi juara grup, lawannya misalnya Vietnam atau Thailand ya sama saja gitu. Lawan berat di semifinal. Nah, ini problem. Terakhir 2022 kemarin kan di bawah arahan Sintayong kita hanya peringkat ketiga. Nah, kalau bicara prestasi medali emas, kita terakhir 1991 2 kali kita dapat medali emas sejak berpartisipasi di sepak bola SEA Games pada 1977, 1987 kita juara, kemudian emas, kemudian 1991. Artinya sudah 32 tahun ya. 32 tahun kita puasa gelar, dan itu semuanya dalam rentang itu yang juara hanya 3 negara. Ya kan, Vietnam, Thailand, Vietnam dan Malaysia. Indonesia sama sekali belum merasakan gelar juara, dan ini PR buat tim nasional kita di sekarang ya, karena momentumnya harusnya kita bisa meningkat prestasinya gitu. Tadi bicara materi pemain yang menurut Akmal melimpah. Ini apa secara jam terbang Pak, mereka sudah banyak bermain di liga yang pemain melimpah ini? Iya, cukup banyak yang bermain di liga ya, apalagi kan kekuatan utamanya misalnya di lini belakang ada Arhan Pratama Arhan gitu kan, atau di Hernando Ari di posisi kiper dengan didampingi dengan Dava Fasha. Kemudian ada juga di lini belakang Asnawi Mangku Alam yang masih masuk ya untuk komposisi pemain. Ada juga Dewangga yang masih bisa diandalkan, punya pengalaman. Kemudian di lini tengah ya Witan Sulaiman masih bisa diandalkan. Ini nggak ada pemain naturalisasi ya rencananya untuk yang kalau bicara naturalisasi kelihatannya nggak ada ya, karena kan naturalisasi kita untuk kelompok U22 sejauh ini kan belum selesai. Ya kan, misalnya Hubner malah main di timnas Belanda kemarin kan, U20 Belanda. Kemudian juga Jenner dan sebagainya, kalau mau kemudian diambil yang itu yang yang tim U20. Cuma permasalahannya kan prosesnya belum selesai, belum ada ini. Kalau kita rentang waktunya sekarang, apalagi mau lebaran, ada jeda-jeda, reses dan sebagainya, sulit lah untuk bisa satset gitu. Betul, nggak bisa satset itu hanya punya Erick Thohir. Jargonnya ketua umum PSSI aja satset. Tapi urusan naturalisasi saya pikir berat untuk dilakukan, dan kita sebenarnya misalnya ada yang berdarah Indonesia dengan blaster gitu kan, kayak Schuneman keponakannya Timo Schuneman kan ada di posisi belakang, pemain PSIS. Ronaldo Kuate kan juga blasteran. Nah, ini saya pikir yang paling tahu posisi dan komposisi pemain yang ada saat ini ya pelatih Indra Safri dengan Kurniawan, kemudian Eko Purjanto, Bima Sakti sebagai asisten untuk meramu tim ini menjadi tim yang paling kuat gitu. Setelah tadi materi yang disebutkan itu, dulu kan pada beberapa tahun lalu kan ada di kewajiban di klub Liga 1 untuk memainkan pemain U23. Betul. Bahkan ada sampai 7 harus dikontrak. Ya. Nah, apakah
dengan sekarang pemain melimpah tanpa ada aturan itu, apa istilah aturan itu masih perlu diberlakukan apa tidak menurut Akmal? Ya harus diberlakukan tetap, itu kan jenjang yang harusnya dilewati oleh pemain sepak bola profesional kita ya. Dan yang paling penting ke depan ini regenerasi gitu. Sekarang misalnya PSM kan pemain regenerasinya cukup banyak kan. Ramadan Sananta sekarang jadi striker tim nasional itu kan Indonesia berarti kan U20. bukan karena regulasi tapi kesadaran sendiri Betul, kan. betul. Tapi kan memang sekarang waktunya kita untuk melakukan regenerasi dengan kesadaran sendiri. Kenapa? Karena harga pemain yang senior-senior kan sudah melambung semua. Persija pakai pemain-pemain muda, prestasinya juga cukup bagus lumayan. Kemudian juga Borneo FC ada pemain-pemain mudanya, Tasnim dan sebagainya. Termasuk misalnya Muhammad Fatur Rahman gitu. Nah itu kan pemain-pemain yang bagus. Kemudian Persebaya main-main mudanya juga bagus. Persib, Robi Darwis. Kemudian juga ada apa namanya yang di posisi kokoh. Nah, ini kan pemain-pemain yang potensial ke depan dan memang harusnya klub-klub sudah berpikir regenerasi. Tidak usah khawatir mereka tidak punya jam terbang ya. Ya, yang dikhawatirkan sekarang kita justru posisi striker gitu. Kenapa? Karena strikernya mayoritas diisi oleh pemain asing di liga ya. Senior lagi. Artinya potensi kemudian mendapatkan striker ada di Liga 3 dan Liga 2. Tapi kan kompetisi Liga 3, Liga 2 itu nggak kompetitif saat ini. Apalagi nggak ada nggak ada kompetisinya. Sekarang beruntungnya misalnya ada apa namanya ada Ramadan Sananta yang kemudian PSM. Lagi sedang bagus-bagusnya di PSM. Ada lagi Hoki Caraka yang kebetulan hampir rentang 2 tahun ini kan fokus di tim nasional gitu kan. Kemarin curhat. Iya, walaupun kemarin curhat dan akan menjadi pegawai perusahaan BUMN atau polisi dan sebagainya. Nah, ini yang apa namanya yang harus juga diubah dari mindset main bola kita. Jangan berpikirnya jadi pegawai negeri, jadi polisi, jadi TNI atau kemudian bekerja di perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD. Target pemain bola ya tampil di Piala Dunia. Nah, kalau kemudian mindset ini dijaga oleh para pemain bola kita dari usia muda, maka kita ada potensi untuk berprestasi. Tapi kalau kemudian pelariannya adalah gua nanti mau jadi PNS aja, ya selesai sepak bola kita gitu. Ya ini kan kita di komando atau dipelatih oleh Indra Safri gitu kan. Yang Indra Safri ini kan coach yang punya pengalaman dan punya hasil kan. Betul. Bahkan kalau nggak salah waktu bawa U22 juara AFF juga di stadion yang sama nih betul, katanya. Stadion Olimpik di mana grup A akan bermain. Apalagi pemain muda kan apa namanya masih jiwanya kan masih apa bersemangat dan kadang tak terkontrol, perlu leadership dari pelatih. Betul. Nah, bagaimana menurut Akmal sendiri tentang sosok Indra Safri ini gitu? Ya, kalau secara kepelatihan Indra Safri terkenal sebagai pelatih yang bisa apa namanya punya kemampuan untuk membangun pemain muda. Faktanya kan seperti itu. Dia juara tim U19, pernah dibawa juara, U22 pernah dibawa juara, bahkan SEA Games kemarin 2019 runner up dibawa Indra Safri. Artinya untuk kategori usia muda sudah banyak referensi Indra Safri ini cukup sukses gitu kan. Cuma permasalahannya adalah apakah kemudian kan beda dengan senior. Usia muda kan artinya setiap tahun akan berubah komposisi pemainnya. Apakah komposisi pemain yang sekarang ini akan bisa membantu strateginya Indra Safri atau tidak. Tapi kalau saya melihat dari komposisi yang ada ya, ini akan sangat potensial lagi setelah kita gagal tampil di Piala Dunia karena ya Marcelino bisa masuk di dalamnya sebagai pengatur serangan di tengah. Kemudian misalnya Ramadan Sananta ada saingan Hoki Caraka. Kemudian di lini belakang misalnya Dewangga ada saingannya dengan Ferrari gitu kan. Nah ini kan yang kemudian membuat tim nasional ini kompetitif sekali. Cuma permasalahannya adalah itu dia. Kita ini selalu dadakan dalam menyiapkan tim dan apa namanya persiapannya tidak begitu maksimal, bahkan dalam banyak kesempatan tim nasional itu selalu dikalahkan dengan kompetisinya, padahal kompetisinya nggak ada degradasi ya kan. Kalau kemudian kemarin kompetisi tidak ada degradasi, simpelnya sederhananya kita bisa nih tarik pemain-pemain semuanya kan, tapi kan faktanya pemain-pemain itu baru dilepas di injury time di bulan-bulan ini, bulan-bulan Maret baru dilepas pemainnya untuk kemudian pelatnas yang pada akhirnya nanti kita akan lawan Lebanon 2 kali. Dan itu adalah uji coba terakhir, setelah itu Lebaran kemudian baru persiapan untuk tampil di Kamboja. Dan ini problemnya ya, kita ketika kemudian ada persiapan tim nasional di sela-sela Lebaran, ini yang kadang-kadang ada miss di sini antara profesionalis sebagai pemain dengan suasana semeringannya Lebaran. Karena pernah saya ingat banget 2003 ketika tim nasional kita SEA Games itu di angkatannya Zainal Arif itu pelatnasnya di Turki ya kan, tapi kemudian sebelum berangkat SEA Games diiniin sama Lebaran, akhirnya kita itu tidak lolos dari penyisian grup
itu kalau nggak salah, kalau seingat saya misalnya di laga pertama lawan Vietnam aja kita dibantai 6-0. Nah ini problem yang kemungkinan akan dihadapi oleh tim nasional kita. Akan ada jeda lebaran di mana mereka pulang, dan disinilah akan diuji sejauh mana mentalitas pemain kita untuk menjaga makannya, untuk menjaga sikapnya ketika dia dipersiapkan untuk SEA Games yang akan dimainkan seminggu setelah lebaran. Soal fisik, nah itu dengan dia. lebaran itu sangat bahaya. Betul, apalagi banyak makan santan sama ketupat kan, opor ayam gitu kan, makanan-makanan yang membuat pemain kita jadi kehilangan dari stamina. Pemain untuk profesional di sini. Betul, Kan? betul. Nah itu kuncinya, kalau kemudian bisa mengatasi itu, kemungkinan di SEA Games kita bisa setidaknya lolos semifinal. Tapi kalau kemudian ada jeda lebaran yang kemudian membuat pelatih lengah dan pemain lengah, bisa jadi kita seperti 2003 gagal lolos ke semifinal. Berarti untuk ke semifinal yakin nih kita bisa? Saya sih yakin banget. Kenapa? Karena lawannya termasuk yang biasa kita kalahkan lah gitu kan. Karena kecuali misalnya di grup itu ada Vietnam, ada Thailand yang terbilang susah. Tapi ini lagi-lagi Kamboja ini sedang berkembang sepak bolanya kan. Bahkan klubnya pernah mengalahkan klub Bali United di Piala AFC kan, Visaka. Nah kemudian masuknya pelatih Keisuke Honda ya di Kamboja itu juga, dan beberapa orang Jepang untuk membenahi Kamboja Premier League ini membuat kompetisi mereka ini cukup bagus ke depan, dan kita lihat prestasinya sudah mulai kelihatan baik di level klub maupun di tim nasional. Walaupun misalnya mereka baru bisa bersaing dan baru bisa bersaing dengan Indonesia dalam hal pertandingan saja, belum dari hasil, tapi progresnya sangat kelihatan. Artinya kalau Indonesia lengah, Kamboja ini bisa jadi kuda hitam di SEA Games kali ini. Kalau dari jadwal kan kita terakhir nih lawan Kamboja kan. Iya. Itu menguntungkan atau merugikan ketika melawan tuan rumah di saat terakhir gitu? Ya sebenarnya kalau dari jadwal pertandingan kita ini sebenarnya sudah cukup bagus, diawali dengan lawan tim yang yang prestasinya levelnya peringkat FIFA-nya lebih tinggi gitu kan. Artinya kan ujian pertamanya sudah langsung main keras, sehingga kemudian di tengah Myanmar, kemudian Timor Leste, setelah itu baru Kamboja. Jadi dari segi jadwal pertandingan saya pikir kita sebenarnya diuntungkan juga gitu. Seperti halnya Kamboja sebagai tuan rumah pasti diuntungkan dengan jadwal ini. Kamboja laga pertamanya lawan Timor Leste gitu kan. Nah kita terakhir lawan Indonesia, kelihatannya ini sudah hitung-hitungan dari panitianya, kemungkinan dua tim ini akan lolos ke semifinal. Jadi makanya bisa ditaruh di terakhir ya? Makanya ditaruh di terakhir. Bermain imbang aja. Makanya itu kan bermain imbang, bisa jadi dua-duanya lolos gitu kan. Yang menarik ya bahwa Kamboja menjadi salah satu kuda hitam yang akan bisa bikin kejutan di SEA Games, dan Indonesia harus waspada. Jangan sampai kemudian peluang di depan mata dengan grup ringan seperti kata Indra Sapri, kita harus fokus, jangan kemudian menganggap enteng lawan walaupun ada dikatakan grup ini grup ringan, tapi kan itu istilah pengamat kalau kata Indra Sapri. Tapi di lapangan siapapun harus kita lawan, karena kalau kita menganggap remeh lawan itu sama artinya dengan sebuah kekalahan ke depannya. Lalu setelah semifinal yakin untuk emas bagaimana? Nah ini dia kan, kita kan tadi saya katakan inferior benar kalau ketemu Vietnam sama Thailand. Nah, batu loncatannya ada di semifinal itu. Kita bisa nggak melewati misalnya salah satu Vietnam atau Thailand? Kalau kita bisa melewati seperti waktu di SEA Games 2019 kan, Indra Sapri mampu melewati Thailand yang akhirnya ketemu di final dengan Vietnam. Tapi kita belum bisa melewati Vietnam. Kalau dari sisi ranking saat ini kan, misalnya Vietnam masih yang terbaik saat ini. Dia regenerasi pemain tim nasionalnya dari usia muda ke senior itu cukup cukup nyambung gitu, estafetnya pas gitu. Berarti kalau melihat yang ada, materi yang ada, baik Thailand atau Vietnam, memang kualitas kita kalah atau hanya mental kita yang kalah? Kalau sekarang ya bicara, kalau secara kualitas, skill individu kita nggak kalah dengan Vietnam, dengan Thailand. Mental yang kita kalah. Kita sudah gemeter duluan ketika berhadapan dengan berarti Vietnam. Harus ditambah psikologi. Nah itu dia, betul dia. Itu yang teknisnya yang betul. Nah ini kan butuh psikolog yang bisa meyakinkan bahwa Argentina pun harusnya bisa kita lawan walaupun dia juara dunia. Jangan kemudian ketemu Argentina sudah gemeter duluan, sama halnya dengan kata-kata siapa ya? Saya pernah dengar itu. Ratu Tisa kayaknya. Kata-kata siapa itu? Saya pernah dengar itu. Ya artinya siapapun lawannya, kita harus yakin kita bisa melawan mereka gitu. Jangan sampai kemudian sebelum masuk lapangan kita sudah merasa gentar. Nah, ketika kita merasa gentar, di saat itulah kekalahan sudah ada dalam bayang-bayang mata kita. Atau sebaliknya tidak boleh meremehkan. Betul. Jangan nanti kemudian berpikir final-final ternyata nggak masuk. Iya, kita nganggap remeh Timor Leste, ternyata Timor Leste
bagus juga ya. Lebih bagus dibanding yang kita prediksi berpikir di gitu kan. semifinal nggak lulus grup. Nah, itu dia. Itu jangan sampai, saya katakan tadi, jangan sampai tragedi 2003 terulang gitu. Kan itu terakhir kita gagal lolos semifinal atau di penyisihan grup, kita gagal di 2003 itu. Ketika SEA Games kemudian di sela-selanya ada hari raya Lebaran. Ya. Ya. Jadi mungkin secain teknis juga non teknis dalam hal psikologi ini lebih penting. Betul, ya. betul. Karena kalau teknis kan tadi bilang kan udah katakan seimbang lah dengan tim hebat. Tapi untuk mental ini yang harus termasuk libur Lebaran. Iya, mental ini kan ditempa dari kompetisinya, dan problem kita adalah kompetisi kita sangat buruk sekali untuk menempa mental pemain. Itu problem kan. Artinya kalau kemudian ternyata di lapangan mental pemain kita buruk, misalnya tim nasional U22, jangan salahkan mereka. Salahkan kompetisinya. Berarti karena kompetisi harus diperhatikan. Betul. Artinya kalau kemudian kompetisi kita baik, ke depannya tim nasional pasti baik. Tapi kalau kompetisi kita sejauh ini banyak masalah, tim nasional pasti banyak masalah gitu kan. Jadi yakin masuk final ya? Semifinal sih iya, tapi kalau final saya masih ragu kalau final. Kenapa? Karena itu dia, kalau kita merasa inferior bertemu antara Vietnam dengan Thailand, maka sulit untuk sampai final. Kalau seandainya dapat emas, punya nazar nggak? Nggak ada lah, nazar kita ya doa bersama lah. Nazar yang paling gampang itu adalah sujud syukur. Bersyukur atas hadiah yang diberikan, itu paling simpel dan pahalanya berlipat ganda dibanding kemudian nazar-nazar lain yang berlebihan, dan kalau kemudian tidak dilaksanakan kan jadi bumerang gitu kan. Kita bicara seandainya, kalau Indra Safri misalnya ini bisa meraih emas, mungkin kita nggak perlu perpanjang pelatih asing yang lain ya. Nah itu dia, karena kemarin tuh sebenarnya ceritanya jadi menarik kalau kemarin misalnya Piala Dunia kita jadi di saat SEA Games duluan, Indra Safri dengan waktu latihan yang sangat waktu persiapan timnya yang sangat mepet, plus separuhnya sudah fokus Piala Dunia, tapi dia misalnya bisa lebih berprestasi dari Sintayong, ini akan sangat menekan Sintayong sendiri gitu. Nah, sekarang pun kalau seandainya bisa emas ya buat apa lagi Sintayong ada gitu kan. Iya, Sintayong kan kontraknya selesai pada akhir Desember ini kan untuk tim nasional senior. Artinya itu juga harusnya dievaluasi sudah sejauh mana bukan cuma prestasi ya, perkembangan tim nasional kita di bawah arahan Sintayong. Kalau kemudian ternyata hasil evaluasinya tidak begitu bagus, ya ada potensi diganti, ya diganti saja. Ada juga pelatih-pelatih yang lumayan bagus, misalnya Thomas Doll bisa diambil, atau kemudian ada kabar yang terbaru, bahkan dengar-dengar usia muda akan dipegang oleh Dennis Wise gitu kan. Setuju nggak kalau seandainya penilaian pelatih itu di hasil akhir gitu? Jadi yang penting juara atau menang. Iya. Tidak hanya proses timnya sudah bagus tapi nggak juara percuma gitu. Setuju sama mana ini, nih? sama satu lagi yang saya nggak setuju, proses hasilnya nggak apa, karena target pelatih tim nasional itu bukan tim nasional senior ya, adalah trofi, bukan kemudian proses peningkatan kualitas bermain atau naikin ranking FIFA. Kalau naikin ranking FIFA semua bisa diatur, kita cari aja lawan-lawan yang di atas kita, yang kemudian kita ongkosin, kita bisa menang, kok bisa naik cepet-cepet gitu kan. Itu paling gampang. Padahal gitu. Kalau kita juara pun ranking sendirinya akan naik kan. Betul. Gitu. Kalau kemudian kita lawan Vietnam, lawan Thailand kita bisa menang, udah bisa naik ranking kita gitu. Jangan kemudian berpikir sekarang ranking 151, sekarang 149. Wah, kita udah bangga luar biasa. Akhirnya uji coba kita ya lawan tim-tim yang nggak antah berantah gitu kan. Karena kebetulan yang antah berantah itu seperti misalnya kemarin lawan Burundi gitu kan. Karena memang peringkatnya lebih bagus saat ini gitu. Tapi kan peringkat itu sebenarnya selisih tipis-tipis aja gitu kan. Nah, ini menurut saya, dan Burundi kemudian bisa Liberia dan sebagainya bisa diundang ke sini, kemudian kita bisa menang loh lawan tim-tim mereka itu, karena kalau kejarnya cuma itu bisa diatur semuanya. Kalau targetnya cuma mau naikin ranking FIFA itu bisa diatur semuanya, tapi kalau targetnya trofi harus butuh kerja keras. Tidak bisa diatur. Tidak bisa diatur. Ya, intinya dari kompetisi dibenahi, betul. Kita juga harus hasil akhirnya juara gitu kan, trofi kan. Bukan hanya tim bagus, tim solid, tidak. Yang penting harus juara gitu kan. Juara ya, target SEA Games harus juara, jangan kemudian target SEA Games hanya ikut berpartisipasi itu dan kan, bermain bagus, bermain cantik. Bermain cantik itu nggak ada. Dalam sebuah turnamen targetnya harus juara. Nah, sekarang syaratnya apa buat Indra Safri supaya bisa mencapai emas menurut Akmal? Ya, syaratnya yang pertama adalah bagaimana pemain ini dibangun motivasinya bahwa ini adalah kebanggaan terbesar buat para pemain muda kita. Karena ini kesempatan emas kita untuk berprestasi setelah 1991. Dan penghargaan harus diberikan gitu oleh bangsa kita. Sekarang kan
betapa penghargaan-penghargaan itu lemah sekali diberikan oleh bangsa kita terhadap atlet-atlet kita. Sebagai contoh misalnya gagal Piala Dunia, penghargaannya jadi PNS gitu kan. Penghargaannya jadi masuk polisi, masuk TNI atau apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ke depan juga misalnya nggak perlu kemudian dari klub-klub juga harus memikirkan misalnya pendidikan pemain, karena pendidikan itu penting loh gitu kan. Jangan sampai kemudian sepak bola melupakan pendidikan, yang pada akhirnya pemain hanya mengenal sepak bola, dan ketika sepak bola target sepak bolanya gagal, dia bingung mau ngapain gitu kan. Jadi ke depan memang atlet-atlet muda kita harus diiringi antara skill individu main dengan sainsnya, artinya dengan kuliahnya, dengan sekolahnya. Dan ini jangan bisa dilupakan, karena pemain yang bagus itu yang punya pendidikan bagus, biasanya seperti itu. Ya, berarti mungkin ada homeschooling gitu Iya, ya. homeschooling dan sebagainya. Dan itu harus diperhatikan bukan cuma oleh tim nasional ya, tapi oleh klub juga. Ya, gitu. karena dia besar di klub. Kan? Betul, betul. Baik, itu tadi buat Coach Indra Safri, mohon didengar bagaimana saran-saran dari Bung Akmal Marhali. Dan semoga harapan dari Bung Akmal bisa menjadi kenyataan, kita bisa masuk semifinal, bahkan bisa mendapatkan medali emas. Adios, Cocomeo Channel.